untuk acara berikutnya, Dokter Pungki sudah ada, Bu? Dokter Pungki? Sampun. Oh, sampun. Alhamdulillah. Nih, Dokter Pungki. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi. Belum kelihatan wajahnya, Dokter Pungki. Nah, ini dia. Mana pakai baju pink ya, Dokter? Seger. Sehat ya, Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Dokter Pungki pagi ini sudah hadir. Acara yang akan disampaikan Dokter Pungki materinya adalah penjelasan keselamatan pasien ya, dari Dokter Pungki Samhasto MQIH. Nah ini dia udah disampaikan Mbak Ina ya. Ininya apa? CV-nya Mbak In, CV-nya Dokter Pungki ada. Nah ini foto saya kelihatan tua. Ya udah dihilangin dong dokter aja ya Dokter Pungki. Nama Dokter Pungki Samhasto MQIH, institusinya dinasnya di Rumah Sakit Kensaras Kabupaten Semarang. Tanggal lahir ya Dokter Semarang, tepat tanggal lahir 12 April 1960, Islam dan laki-laki ya dokter ya. Office-nya, kantornya Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 29, Bergas, Kabupaten Semarang. Ini Rumah Sakit Kensaras, Jawa Tengah. Ada teleponnya, ini telepon rumah ya dok, 024 69 22 269. Telepon kantor itu, telepon rumah sakit. Oh, ini tuh kantor rumah sakit. Kantor. Rumahnya Jalan Slamet Riyadi, nomor 13, Semarang 50161. Nah, monggo Bapak Ibu kalau ingin mencatat nomor HP-nya Dokter Pungki. Nah, udah kelewat ini, gelarnya dapat dari institusi CCEB University of Newcastle, Australia di 1998. Kemudian dokternya dari FK Universitas Diponegoro, Semarang 1990, lulus tahunnya. SMA-nya di Loyola, SMA-nya di Domsaf, Domenico Savio Semarang, SD-nya SD Teresina Semarang. Asli Semarang ya dok? Asli. Oke, monggo. Ini jabatan dan riwayat pekerjaannya dari sekarang ini di Kepala SPI di Rumah Sakit Kensaras Kabupaten Semarang. Kemudian pernah dinas di Dinas Kesehatan Provinsi Jateng. Terus pensiunnya 2018 ya dok? Yuk. Itu banyak jabatan Dokter Pungki, dokter umum fungsional, PLT Kepala Dinas, terus Kabid SDK, pernah jadi juga dokter umum fungsional di Balai Kesehatan Dinda Masyarakat Semarang, juga pernah menjabat Kepala Dinas Kesehatan di Kota Tegal, Direktur Akademi Keperawatan. Kemudian yang awalnya juga pernah jadi Direktur Kepala Rumah Sakit Kusta Sepolong Nusa Tenggara Barat, jauh sekali ya dokter. Terus ya, monggo saya teruskan aja mungkin. Mbak Inaya sudah selesai? Nah ini, nah sudah dokter. Setelah ini monggo dokter saya kasih waktu sampai 10.30 ya. Nanti sebelum 10.30 saya sampaikan supaya nanti untuk dikasih waktu untuk tanya jawab ya dok. Oke. Monggo. Tempat dan layar kami, waktu dan layar kami persilahkan. Silakan Dokter Pungki. Terima kasih, Pungki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Ya, mohon maaf tidak bisa saya sapa satu persatu. Ini kalau menurut catatan saya ada 340 yang bergabung di sini. Saya akan bercerita aja ini tentang keselamatan pasien. Mbak In, slide saya sudah bisa? Mbak Ina ada nggak ini Mbak Oke? Ada, tadi Mbak Ina ya tunggu. Mbak Ina ya, tunggu. Monggo Mbak In, materi.
Tunggu deh. Mohon ditunggu dok, sepertinya masih loading sebentar lagi. Iya, nggak apa-apa. Ini peserta dari mana aja ini ya? Dari puskesmas dari Papua ada dok. Oh iya, jauh banget. Indonesia Timur dan Barat semua Oke. ada. Monggo, silakan dokter. Iya. Saya akan cerita tentang patient safety dalam pelayanan kesehatan ya. Waktu 1 jam ya. Cepat-cepat, lebih baik diskusi aja ya. Ya. Mari kita ke rumah sakit tapi naik Garuda ya. Oke, kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di pasal 5 ayat 2, setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Nah, saya garis bawahi di sini kata-kata aman, bermutu, dan terjangkau. Kalau terjangkau, oke, dari finansial ya. Untuk aman dan bermutu. Nah, ini aman dan bermutu ini yang perlu kita jaga. Kemudian pasal 15, pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan, baik fisik maupun sosial, bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Nah, jadi sudah jelas dari undang-undang itu bahwa Yankes atau Vaskes itu harus menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu, ya, aman, terjangkau. Harapannya supaya derajat kesehatan masyarakat itu tercapai setinggi-tingginya. Jadi seperti itu. Di undang-undang sudah jelas. Oke, lanjut Mbak In. Pasal 27, tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Jadi SDM kesehatan itu tidak berhenti hanya pada saat itu saja. Jadi kita tetap harus selalu meningkatkan kompetensi kita atau kompetensi dari sumber daya manusia kesehatan. Baik itu secara kompetensi dari keterampilan dan juga pengetahuan. Ya. Dan pasal 45, setiap orang dilarang mengembangkan teknologi dan atau produk teknologi yang dapat berpengaruh dan membawa risiko buruk terhadap kesehatan masyarakat. Ya, sudah jelas ya. Jadi tidak ada atau dilarang untuk kita mengembangkan teknologi yang sifatnya membawa pengaruh buruk di masyarakat. Lanjut, Mbak In. Nah, pada prinsipnya atau pada dasarnya masalah yang timbul di pelayanan kesehatan itu seperti fenomena gunung es ya. Kelihatannya cuma sedikit yang di atas permukaan gitu ya. Tapi ternyata fenomena gunung es ini yang tersembunyi masalahnya itu besar sekali. Jadi banyak sekali. Maka ini yang perlu kita perhatikan. Jangan hanya sekedar melihat di permukaan saja, tapi juga harus lebih kita lihat masalah yang timbul yang ada di bawah permukaan. Lanjut, Pak. Ini 10 fakta pada keselamatan pasien menurut WHO ini ya. Satu, patient safety merupakan suatu isu kesehatan global yang serius. Di mana di tahun 2002, negara-negara anggota WHO sudah sepakat ada resolusi Majelis Kesehatan Dunia tentang keselamatan pasien. Jadi keselamatan pasien itu memang harus sudah di nomor satukan atau di istilahnya karena sudah ada resolusi dari negara-negara anggota WHO ya. Ini yang kedua, kemudian diperkirakan bahwa di negara berkembang itu 1 dari 10 pasien mengalami cedera. 1 dari 10 itu berarti 10%, cukup besar. Ya.
1 dari 10 mengalami cedera ketika mendapat perawatan rumah sakit. Ya, perawatan di fasilitas kesehatan. Ya, mohon maaf, belum saya ganti rumah sakitnya. Cedera disebabkan oleh kesalahan atau kejadian yang tidak diharapkan. Ya, ada KTD. Jadi kita harus berpikir keras ini, karena 10% itu akan mengalami cedera ketika mendapat perawatan. Lanjut, Mbak. Di negara berkembang, pasien mengalami cedera lebih tinggi daripada negara maju. Jadi risiko healthcare infection di negara berkembang itu 20 kali lebih tinggi daripada negara maju. Ya, namanya juga negara berkembang ya, sedang mengalami perkembangan. Lanjut. 1,4 juta orang di dunia menderita infeksi di rumah sakit. Nah, ini fakta yang keempat. Kebersihan tangan merupakan tindakan yang paling penting untuk mencegah AIDS dan perkembangan resistensi antimikroba. Nah, ini yang perlunya kita selalu mendengung-dengungkan tentang cuci tangan yang benar. Ya. Apakah sudah benar kita melakukan cuci tangannya? Cuci tangannya oke, tetapi apa sudah benar? Ya. Baik dan benar maksud saya. Yang kelima, paling sedikit ada 50% peralatan kesehatan di negara berkembang tidak digunakan atau hanya sebagian dapat digunakan. Karena apa? Karena lemahnya kemampuan atau bahan pokok, sehingga prosedur diagnostik atau tindakan tidak dapat dilakukan. Jadi kembali lagi peralatan-peralatan kesehatan itu katakanlah sudah canggih-canggih, tetapi SDM-nya nggak bisa mengikuti. Kompetensi atau kemampuan dari SDM tidak mengikuti perkembangan dari teknologi tersebut. Lanjut, Mbak. Beberapa negara ya, suntikan dengan syring atau jarum pakai ulang tanpa sterilisasi sebanyak 70%. Cukup mengerikan. Yang tanpa sterilisasi itu 70%. Sehingga jutaan orang terpapar infeksi setiap tahun, suntikan tidak aman menyebabkan 1,3 juta kematian, umumnya karena transmisi bloodborne. Patogen seperti HPV, HCV, dan HIV ya. Hepatitis B, hepatitis C, dan HIV. Ya kita tahu memang itu kondisi-kondisi yang sangat mengerikan. Kemudian fakta yang ketujuh adalah masalah yang berhubungan dengan surgical safety. Keamanan saat operasi. Di negara maju, 50% dari KTD dapat dihindari yang berakibat kematian atau kecacatan. Jadi dari sisi surgical ya, keselamatan pasien pada saat adanya kegiatan operasi. Lanjut, Mbak. Semua itu menyebabkan atau memaksakan biaya tinggi ya dalam meningkatkan patient safety. Sehingga akibat KTD timbul biaya di beberapa negara 6 billion, 6 miliar sampai 29 per tahunnya. Ya, cukup mengerikan. Risiko penerbangan dan nuklir memiliki catatan jauh lebih baik daripada pelayanan kesehatan. Ya, risiko cedera penerbangan itu 1 kali dalam 1 juta penerbangan, dengan risiko pelayanan kesehatan 1 kali dalam 300 pelayanan kesehatan. Jadi bisa kita bayangkan terbang 1 juta kali, ada kesalahan 1 kali. Tapi di dalam Yankes atau dalam pelayanan kesehatan, 300 kegiatan pelayanan kesehatan, ada 1 kali. Ya, cuman kita tidak mengharapkan itu terjadi semua ya, baik itu penerbangan maupun di pelayanan kesehatan. Pengalaman pasien merupakan jantung dari gerakan patient safety. Ya. Jadi itu, The World Alliance for Patient Safety bekerja sama dengan 40 champions yang pernah mengalami KTD untuk membantu membuat pelayanan kesehatan aman di seluruh dunia. Oke. Lanjut aja, Mbak. Kesalahan yang sering terjadi.
Dan contohnya misalkan kesalahan obat. Kesalahan obat itu bisa juga dari cara memberikan obat, atau memberikan obat yang salah, atau memberikan obat salah orang. Jadi orang bukan orangnya tapi dikasih obat itu. Itu kesalahan obat. Bisa juga dari kesalahan prosedur saat operasi, atau tindakan keperawatan atau tindakan medis yang didelegasikan. Jadi misalkan mau cabut gigi, harusnya molar 3 kanan, ternyata salah lihat foto, jadi kebalik molar 3 kiri ya tercabut. Bisa saja seperti itu. Atau tindakan-tindakan keperawatan. Dan yang ketiga, pencatatan tindakan pembedahan. Kadang-kadang di dalam proses pembedahan itu catatan-catatan itu kurang tepat. Yang keempat, melaksanakan praktek tidak kompeten. Jadi bukan kompetensinya tetapi melakukan kegiatan itu. Ya, karena ini kembali lagi masalah sumber daya manusia. Jadi kadang-kadang juga itu terjadi di sebelumnya, Mbak. Jangan, ya, kadang-kadang itu terjadi juga di tempat-tempat pelayanan kesehatan yang ada. Kemudian yang sering juga terjadi adalah pasien jatuh. Ini masih banyak cerita pasien jatuh. Ya. Lanjut. Yang keenam adalah pasien luka atau terbakar. Kompres hangat, ya, kotor, itu juga kadang-kadang meleset. Terkait dengan teknologi, cedera karena kesalahan atau kerusakan alat. Nah, ini kalau sudah ngomong teknologi, memang kita harus benar-benar mempersiapkan segala peralatan-peralatan yang ada. Ya. Yang kedelapan, infeksi nosokomial. Ini juga cukup tinggi juga angkanya. Dan kesalahan klinis atau medis yang sering terjadi adalah salah identitas pasien. Karena kita kadang-kadang tidak menganggap penting identitas itu atau gelang pasien. Ya. Kemudian kesalahan yang sering juga terjadi adalah salah interpretasi data atau gejala. Bisa juga salah interpretasi atau salah baca atau salah menyimpulkan tentang hasil-hasil pemeriksaan penunjang laboratorium atau yang lain-lain. Gitu. Ini menurut Swanberg tahun 91. Ada 10 kesalahan klinis tersebut. Lanjut, Mbak. Ya, ini contoh-contoh ya, gambaran-gambaran kesalahan-kesalahan pelayanan kesehatan yang kadang-kadang terjadi ya. Jadi seperti ini sampai terjadi luka infeksi dan seperti itu. Lanjut aja Mbak, ngeri lihatnya. Mengapa masalah tersebut terjadi? Ya. Kembali lagi pada SDM-nya. Ya, tadi sudah saya sebutkan kompetensi yang kurang, kemudian jumlah tenaga, ya, jumlah SDM, sehingga terpaksa SDM itu 1:10 atau 1:5, nggak tahu. Kalau sekarang ini setahu saya di rumah sakit seorang perawat itu menangani 5 bed atau 5 pasien. Ya. Yang harusnya harapannya adalah 1-1, tapi memang itu nggak mungkin. Lebih ya boleh dikata 1:3, 1:5 itu sudah cukup lumayan. Ya. Kemudian HAM yang kurang baik, hubungan antar manusianya yang kurang baik. Ini memang tidak terlalu gampang untuk diselesaikan. Kadang-kadang kalau habis jaga malam itu pulang biasanya jam 7 pagi, jam 6 itu sudah mulai keliling atau ini karena capek, tidak ada senyum, ada segala macam. Kemudian rasa kepedulian dari SDM. Ya.
Ini kadang-kadang terjadi sehingga menyebabkan ya bermacam-macam kompensasi yang ada. Kemudian dari mesin, dari peralatan yang kurang atau bahkan mungkin ada peralatan yang tidak ada, tidak tersedia. Kemudian pemeliharaan dan kalibrasi kurang atau tidak ada. Nah, mungkin pemeliharaan ada, mungkin, tapi kalibrasi yang tidak pernah atau jarang. Atau bahkan yang sering terjadi adalah kalau punya 2 atau 3 alat yang sama, yang dikalibrasi cuma 1, kemudian yang 2 atau yang 3 yang lain itu diverifikasi. Walaupun sebetulnya itu bisa-bisa atau boleh-boleh saja dilakukan, tetapi untuk proses verifikasi ini kalau tidak ahlinya atau tidak kompetensinya, ya bisa menyebabkan kesalahan. Fasilitas alat tidak ada, ya ini yang juga menyebabkan kadang-kadang terjadi hal-hal tidak kita inginkan. Kemudian metode yang kurang bagus atau metode yang jelek. Standar operating prosedur tidak ada. Kalau toh ada tidak jelas. Kalau toh ada tidak dipahami. Kadang-kadang dipahami tapi tidak dilaksanakan. Nah, ini itu kaitan dengan masalah SOP. Uraian tugas tidak ada atau tidak dipahami. Kalau toh ada, tidak berusaha untuk memahami uraian tugasnya. Ya, ini hal-hal yang menyebabkan sering terjadi masalah-masalah di lapangan. Termasuk juga masalah keuangan dan juga lingkungan. Ya. Lingkungan di fasilitas pelayanan kesehatan. Lanjut, Mbak. Oke, ini dari WHO memulai program patient safety itu di tahun 2004 ya. Itu bisa dibaca sendiri. Lanjut aja, Mbak. Oke. 5 elemen dari global patient safety ini mulai dari hand hygiene, ya, kebersihan tangan, kemudian blood safety. Nah, kebersihan tangan ini saya sedikit menggarisbawahi. Kadang-kadang merasa sudah cuci tangan, sudah pakai hand scrub, tapi tidak benar caranya atau cara melakukannya. Jadi semacam itu. Blood safety, ya, keamanan dari darah, injection practices dan immunization safety. Ya. Kalau imunisasi kadang-kadang kita lihat di kondisi-kondisi imunisasi itu bagaimana sterilitasnya dan segala macamnya. Ya. Clinical procedure safe, jadi SOP atau prosedur klinik. Kemudian bagaimana lingkungannya, air, sanitasinya, ya, dan juga bagaimana pengelolaan limbah B3-nya. Nah, ini memang 5 kondisi atau 5 elemen dari global patient safety, ya. Mulai dari kebersihan tangan, blood safety, injection practices dan seterusnya. Itu yang perlu kita pikirkan di lapangan. Lanjut, Mbak. Oke, penerapan keselamatan pasien di Pasienkes. Kita ada 7 langkah menuju keselamatan pasien di Pasienkes dan juga standar keselamatan pasien di Pasienkes. Lanjut aja. 7 langkah yang perlu diperhatikan. Bangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien. Jadi ciptakan kepemimpinan dan budaya yang terbuka dan adil untuk meningkatkan atau membangun kesadaran tentang nilai-nilai dari keselamatan pasien. Kemudian pimpin dan dukung staf. Bangunlah komitmen dan fokus yang kuat dan jelas tentang KP, keselamatan pasien.
Jadi tidak hanya stafnya saja, tapi termasuk juga pimpinannya dan seluruh SDM yang melayani kesehatan. Integrasikan aktivitas pengelolaan risiko. Yang ketiga, ya. Kembangkan sistem dan proses pengelolaan risiko serta lakukan identifikasi dan asesmen hal yang potensial bermasalah. Kemudian kembangkan sistem pelaporan. Pastikan staf agar dengan mudah dapat melaporkan kejadian atau insiden dari rumah sakit atau Pasienkes mengatur pelaporan pada KKPRS atau KKP Pasienkes. Lanjut, Mbak. Libatkan dan komunikasi dengan pasien. Jadi jangan hanya sumber daya manusia kesehatan saja yang terlibat, tetapi juga bagaimana kita mengajak pasien untuk ikut menjaga masalah keselamatan di Pasienkes. Belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien, tentunya sebagai sumber daya manusia kesehatan tidak henti-hentinya selalu untuk melakukan pembelajaran. Melakukan analisis akar masalah, untuk belajar bagaimana dan mengapa kejadian itu timbul. Dan yang berikutnya, mencegah cedera melalui implementasi sistem KP, sistem keselamatan pasien. Gunakan informasi yang ada tentang kejadian atau masalah untuk melakukan perubahan pada sistem pelayanan. Jadi selalu ada usaha untuk melakukan suatu perubahan-perubahan menuju ke yang lebih baik. Standar keselamatan pasien di Pasienkes, ya. Ada satu, hak pasien. Jadi keselamatan pasien itu merupakan hak. Kemudian yang kedua, mendidik pasien dan keluarga. Jadi lakukanlah edukasi kepada pasien dan keluarga pasien. Kemudian yang ketiga, keselamatan pasien dan asuhan berkesinambungan. Jangan cuma sekali aja kita melakukan asuhan kepada pasien, tapi terus dan seterusnya dan seterusnya. Yang keempat, penggunaan metode-metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan keselamatan pasien. Ya. Metode-metode peningkatan kinerjanya. Di sini peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien juga berpengaruh pada fakta di lapangan. Mendidik staf tentang keselamatan pasien dan juga tidak kalah pentingnya adalah komunikasi. Komunikasi itu menjadi kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Ini standar keselamatan pasien di Pasienkes. Lanjut. Penerapan patient safety dalam keperawatan dalam hal mengidentifikasi pasien. Identifikasi pasien harus dilakukan bagi tenaga kesehatan atau sumber daya manusia dalam pelayanan kesehatan pada apapun kondisi atau kegiatan yang dilakukan. Ya. Minimal menggunakan 2 identifikasi pasien atau identitas pasien ketika memberikan perawatan, tindakan, dan prosedur di kamar bedah atau pemberian transfusi atau kegiatan tindakan yang lain. 2 identitas ya, minimal. Ya. Misalkan nama, tanggal lahir, nama, alamat, ada segalanya. Ya, silakan. Jadi minimal 2. Sebelum memulai prosedur operasi atau tindakan invasif, libatkan individu untuk verifikasi akhir, seperti time out. Pastikan nama pasien benar, prosedur benar, lokasi benar, dan teknik komunikasi aktif, bukan komunikasi pasif. Lanjut. Meningkatkan komunikasi, ya, tingkatkan komunikasi efektif antara petugas kesehatan
komunikasi verbal atau order via telepon atau laporan hasil pemeriksaan kritis, melakukan feedback. Bisa juga komunikasi verbal via telepon, ini bisa dengan expert, TPK, dan segala macam. Gunakan standar dari singkatan-singkatan atau simbol atau akronim. Jadi singkatan-singkatan itu harus distandarisasi. Nggak boleh singkatan-singkatan yang belum ada standarisasi di salah satu pasien tersebut. Lanjut. Meningkatkan keamanan obat. Identifikasi pemberian obat yang kelihatannya sama dan suara sama atau dicek dengan orang kedua. Melabel semua obat-obatan, kontainer obat, baik sharingnya, tempat obat, bak obat, atau cairan-cairan lainnya. Labelisasi ya. Lanjut. Memastikan lokasi pembedaan yang benar, prosedur yang benar, pasien yang benar. Ini jangan sampai harusnya kiri jadi kanan atau kanan jadi kiri atau pasiennya salah. Lanjut ya. Mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan. Ya, jadi jangan. Belum. Ya, mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan ya. Jadi jangan sampai kita malah menambah infeksi bagi pasien yang kita rawat. Lanjut. Mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh. Antisipasi risiko cedera pasien jatuh. Itu di kamar mandi atau dari tempat tidur. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai terjadi pasien jatuh. Lanjut. Budaya keselamatan pasien, ya, awareness yang aktif dan konstan adanya potensi timbulnya kesalahan, ya, kesadaran, terbuka dan adil, ya, berbagi informasi secara terbuka dan bebas, dan pendekatan sistem terhadap keselamatan. Artinya semua insiden juga dikaitkan dengan sistem di tempat individu tersebut bekerja. Jadi bagaimana sampai terjadi insiden tersebut, bagaimana sistemnya dan segala macam. Lanjut. Ya, kesimpulannya memang patient safety atau keselamatan pasien itu merupakan satu langkah strategis safer care menuju ke arah kualitas. Patient safety itu suatu perubahan budaya atau keselamatan pasien itu menjadi suatu perubahan budaya keselamatan pasien, ya, dari safety culture-nya, blame free culture, reporting, learning culture. Maka dari atas sampai bawah, dari pucuk pimpinan sampai yang pelaksana itu perlu adanya komitmen dan perlu adanya leadership dalam kaitan keselamatan pasien. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan hal ini dengan seksama. Lanjut, lihatnya selesai ini. Nah, ada teman kita, Mukidi, ini ikut berpesan, pesan sponsor ini dari Mukidi. Murah senyum, kemudian usaha keras, kerja cerdas, inspiratif, inovatif, dilandasi dengan doa dan tentu dilakukan dengan penuh keikhlasan. Jadi inilah pesan Mukidi, diharapkan dengan adanya pesan Mukidi ini keselamatan pasien akan terjamin. Saya rasa itu. Lanjut, Mbak In. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Saya kembalikan Ya. waktunya, monggo. Ya, terima kasih Dokter Pungki. Waktu sampai 10.30, tapi sini sudah selesai. Jadi kita tanya jawab atau mungkin ada sharing-sharing gitu ya, Dok? Yuk. Ya, monggo Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya bisa raise hand atau mungkin menulis di kolom chat. Moga-moga pada jelas semua, jadi nggak ada yang tanya. Amin. Ya, Dokter. Ini belum ada yang bertanya di chat. Monggo Bapak Ibu kalau untuk bertanya bisa raise hand langsung. Bisa dituliskan melalui chat room atau raise hand. Saat ini diskusi, mari kita diskusi bareng di sini. Ada Bu dari Puskesmas Kuandang di Gorontalo. Monggo silakan Ibu. Ya, ini kan tentang pasien safety Bu. Kebetulan kami di Puskesmas ini untuk penerapan pasien safety-nya ini mungkin belum terlalu maksimal. Mungkin ada dari dokter apa saja. Kita ini tipikal puskesmas yang tidak terlalu besar ya dokter ya. Puskesmasnya itu hanya puskesmas yang untuk penerapan pasien safety-nya itu masih di bawah. Jadi mungkin ada kiat-kiat dari dokter apa saja yang harus kita lakukan untuk penerapan pasien safety awalnya ini, apa yang harus kita siapkan kalau untuk pasien safety seperti itu. Mungkin ada masukan dari dokter atau kami sebagai puskesmas yang mungkin dari segi dari segi sarana prasarananya masih kurang. Mungkin ada masukan dari dokter apa saja yang bisa kita buat sebagai suatu inovasi untuk penerapan pasien safety itu, Dok. Terima kasih. Mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih dari Puskesmas apa tadi? Gorontalo ya kalau nggak salah ya. Ya, Gorontalo. Ya Pak, Puskesmas Kuandang dari Gorontalo, Provinsi Kuandang Gorontalo. dari Gorontalo. Ya, saya mohon izin untuk memberikan semacam apa ya, clue-clue atau bagaimana cara dari teman-teman puskesmas bisa menerapkan masalah keselamatan pasien ini. Ibu bisa melihat dari awal pasien datang, ya. Katakanlah puskesmas ibu itu punya halaman, kemudian ada pagar bumi ya. Mulai perhatikan pasien itu turun masuk ke halaman puskesmas. Nah, dari situ ibu dan teman-teman puskesmas harus sudah memperhatikan bagaimana kondisi pasien tersebut. Pertanyaannya, siapa yang akan memperhatikan? Tergantung. Kira-kira petugas apa yang pertama kali melihat pasien itu datang? Kalau itu mungkin ada IGD yang di depan ya silahkan, berarti para petugas IGD. Kalau tidak ada mungkin security atau keamanan. Kalau ada security, bisa juga security itu juga tidak hanya, mohon maaf, tidak hanya sekedar mengamankan situasi, tetapi juga ikut membantu memperhatikan bagaimana kondisi pasien yang mau masuk ke puskesmas tersebut. Apakah dengan berjalan tertatih-tatih, ataukah susah berjalannya, ataukah harus dibopong atau digendong, atau bagaimana. Sehingga siapa petugas puskesmas yang pertama kali melihat itu punya tanggung jawab yang cukup besar, yaitu memastikan kondisi pasien yang akan masuk ke puskesmas itu dalam kondisi yang aman. Ya. Tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan pasien jatuh atau apa. Nah, ini yang perlu diperhatikan bagi teman-teman di puskesmas. Usahakan, pasti akan muncul pertanyaan. Nah, kalau sekarang yang pertama kali melihat itu security, terus emangnya security harus juga membantu dan segala macamnya. Oke, silahkan aja. Security itu melihat ada kondisi pasien datang turun dari kendaraan atau dari angkutan,
kemudian jalannya sedikit terpincang-pincang dan segala macam. Kalau memang security itu bisa membantu, silahkan bantu. Tapi kalau tidak, security bisa mengatakan atau bisa memberitahu pada petugas yang ada di depan. Atau kalau ada IGD ya berarti petugas IGD. Bisa dikatakan itu ada pasien yang kondisinya jalan seperti ini. Itu salah satu kiat-kiat untuk melatih kita supaya KP atau keselamatan pasien atau patient safety ini benar-benar terjamin. Kemudian sampai pada pasien tersebut masuk ke ruangan puskesmas. Kemudian apa yang harus dilakukan dan kemudian juga kalau memang perlu pertolongan dan segala macamnya. Seperti itu Bu, di Gorontalo. Moga-moga ini bisa membuat semacam masukan aja bagaimana melakukan kiat-kiat untuk mempraktekkan atau mengimplementasikan masalah keselamatan pasien. Ya. Jadi pasien masuk pagar puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan itu sudah menjadi tanggung jawab kita semua sebagai SDM kesehatan untuk menjaga keselamatan pasien. Cara saya itu, Bu. Ya, terima kasih Dr. Pungki. Ini mungkin ada pertanyaan di chatroom ya Dok. Saya bacakan ya. Mohon izin untuk format monif keselamatan pasien, adakah contohnya? Ini nanti mungkin ada ininya lagi ya, ada nanti dari Bu Lilis ya nanti kalau nggak salah ya untuk contoh format. Ya, formatnya. Yang kedua ada lagi izin bertanya Dok, untuk identifikasi pasien dalam pelayanan rawat jalan, apakah indikatornya yang sesuai dengan INM yang di aplikasi pelaporan online? Coba. Nah, ini nomor 2 pertanyaannya, izin bertanya Dok, untuk identifikasi pasien dalam pelayanan rawat jalan, apakah indikatornya yang sesuai dengan INM yang di aplikasi pelaporan online? Dokter, nomor 2. INM ya. INM. Ya. Indikator Nasional Mutu. Ya. Silahkan minimal INM itu dipenuhi. Ya, indikator INM itu dipenuhi. Kalau kemudian puskesmas mau menambah lagi di luar INM yang ada, monggo. Jadi yang penting adalah minimal. Saya mengatakan minimal indikator-indikator INM itu terpenuhi. Baru ditambah dengan indikator-indikator dari puskesmas yang ada. Monggo, silahkan aja. Baik. Ke pertanyaan berikutnya, klinik Sidowaras 1. Untuk identifikasi pasien, kalau untuk vaskes rawat jalan apa saja, terutama pada saat sebelum mendapatkan pelayanan? Monggo Dok. Identifikasi pasien. Maksudnya, oke. Ini kaitannya dengan keselamatan pasien itu mungkin maksudnya yang tadi saya sebutkan minimal 2 identitas dari identifikasi pasien itu ya. Kalau identifikasi pasien monggo itu dari masing-masing pasienkes itu punya kriteria sendiri-sendiri ya. Mulai dari nama, kemudian saya tidak pernah menyebut umur ya, saya menyebutnya selalu tanggal lahir, ya, nama, tanggal lahir, alamat, dan seterusnya, sampai masalah sosial, pekerjaan, dan segala macam itu silahkan aja. Tetapi yang penting di KP atau di keselamatan pasien adalah memastikan bahwa pasien yang akan saya suntik atau akan saya berikan terapi atau akan saya berikan gizi makanan itu adalah pasien yang tepat. Itu dengan melakukan suatu identifikasi pasien. Minimal dengan menanyakan 2 dari identitas pasien yang ada.
Nah, identitas itu mulai dari nama, alamat, tanggal lahir, dan semuanya yang ada di apa itu berkas CM atau berkas RM itu silahkan. Tetapi minimal menanyakan 2. Nah, kalau saya menyarankan 2 identitas itu adalah nama dan tanggal lahir. Karena kalau nama dan alamat itu masih ada kemungkinan sama orangnya, sama ada 2 orang yang sama dengan nama dan alamat. Tapi harapannya dengan nama dan tanggal lahir itu terjadi 2 orang yang sama nama dan sama tanggal lahir kok agak susah gitu ya. Jadi kalau mau melakukan identifikasi pasien itu minimal dengan 2 identitas ditanyakan. Nama ibu siapa? Oh, nama saya Lilis. Tanggal lahirnya kapan? April 2010. Nah, itu kelihatannya Lilis yang 2 April 2010 kok 2 orang itu jarang gitu. Seperti itu. Jadi untuk identifikasi pasien, identitas itu yang ditanyakan ada minimal 2. Seperti itu yang jawaban saya. Ya, terima kasih dokter dari klinik Sidowaras tadi. Sekarang dari Puskesmas Ganting. Bagaimana prosedur tepat untuk identifikasi pasien dengan kondisi khusus, pingsan atau tanpa identitas? Oke, kalau kondisi-kondisi khusus, ini mohon maaf, kalau ada pasien datang dengan kondisi khusus, misalkan tidak sadar, pingsan atau apa, itu identifikasinya ditanyakan kepada pengantar atau pendamping. Ya, identifikasi pasiennya dilakukan kepada pengantar atau pendamping pasien. Itu kan maksudnya ada pasien pingsan. Nggak mungkin lah pasien pingsan datang sendiri kan nggak mungkin. Ya. Jadi pasti ada yang mengantar. Oke. Ya, nomor 5 dok. Kedawung, Wetan. Mohon izin bertanya, terkait keselamatan pasien yang memastikan ketepatan lokasi pembedahan itu bagaimana penerapannya di puskesmas rawat jalan? Karena di puskesmas kami jarang ada kasus bedah. Oh ya, masalah ketepatan lokasi pembedahan. Ya mohon maaf, ini memang contohnya agak ekstrim ya. Artinya dengan lokasi pembedahan. Gitu ya. Kalau di puskesmas mungkin yang gampang ini kalau ada pelayanan gigi, ya, cabut gigi atau tambal gigi. Harusnya gigi M1 kiri tapi M1 kanan yang dicabut. Karena apa? Karena melihat foto gigi itu apa namanya? Panoramik. Ya. Itu kebalik gitu ya, kebalik, kanan kirinya kebalik itu kan bisa. Ini yang kami maksudkan Bapak atau Ibu di Puskesmas Kedawung Wetan ya. Jadi pastikan tepat lokasi itu. Jadi jangan sampai terjadi. Ya memang di Puskesmas rawat jalan ini jarang ada kasus bedah, betul gitu ya. Kemudian juga itu contohnya adalah seperti itu, cabut gigi atau mau suntik ya, kanan kiri dan segala macam. Monggo, itu aja. Kemudian yang sapuran. Dokter saya tambah mungkin yang untuk gigi ada odontogram kali ya dok di rekam medisnya. Jadi monggo. Ya, dari situ dari rekam medisnya kalau untuk yang gigi tadi Pak Bungki sampaikan. Ya. Monggo sekarang dari Puskesmas Sapuran. Mohon izin dokter. Indikator SKP, terutama untuk SBAR, identifikasi pasien, resiko jatuh, apakah bisa hanya dengan melihat kelengkapan RM saja? Untuk pengukuran indikator SKP, terutama untuk SBAR, identifikasi pasien, resiko jatuh, misalnya dengan, saya kok nggak jelas maksud pertanyaan ini ya. Mungkin bisa dibuka mic-nya Puskesmas Sapuran, kalau bisa bertanya, buka mic-nya, open mic. Untuk pengukuran indikator SKP.
Biar lebih jelas, Puskesmas Sapuran. Mohon izin dokter untuk pengukuran indikator SKP sistem keselamatan pasien, terutama untuk SBAR, identifikasi pasien, risiko jatuh, apakah bisa hanya dengan melihat lengkapan RM saja? Kalau melihat pertanyaan seperti ini, jawaban saya tidak, ya. Kan ini apakah bisa hanya dengan melihat kelengkapan RM saja? Tidak, ya. Perlu juga dilakukan istilahnya wawancara atau klarifikasi kepada yang bersangkutan, pasien atau keluarga pasien. Itu jawaban saya. Ya, oke, sudah jelas ya dok. Nomor 7, Puskesmas Tegowanu. Izin bertanya dok, untuk indikator SKP Puskesmas apa boleh dirubah diganti? Boleh dirubah diganti. Misalnya indikator SKP 6 di Puskesmas kami tidak terjadi pasien jatuh, apakah boleh diganti kepatuhan dilakukan tindakan sesuai hasil asesmen risiko jatuh? Terima kasih. Mohon maaf, secara umum saja ya, untuk indikator itu jangan dirubah atau jangan diganti. Tetapi indikator itu bisa ditambah, ya, bukan diganti. Jadi ini kan contohnya adalah tidak pernah ada pasien jatuh. Anggap aja indikator pasien jatuh itu bagus ya, sudah bagus, tidak ada pasien jatuh. Tapi jangan itu dirubah atau diganti. Indikator itu tetap harus ada. Silahkan ditambah indikator yang lain. Ya. Kepatuhan dilakukan tindakan dan sesuai hasil asesmen risiko jatuh ini menambah indikator. Nanti kalau indikator itu dirubah atau diganti, hilang nanti. Indikator yang sudah tercapai, anggap aja ada indikator yang sudah tercapai, kemudian sudah tercapai kok sudah 100%, kalau gitu dirubah atau tidak pernah ada kejadian, dirubah aja. Jangan. Saran saya jangan dirubah atau diganti, tetapi justru malah ditambah indikator yang lain. Silahkan. Seperti itu jawaban saya. Ya, terima kasih dokter. Dari Puskesmas Tambak Romo. Puskesmas Tambak Romo ini izin bertanya dok, untuk komunikasi efektif, kira-kira penerapannya di mana saja jika puskesmas kami ada rawat inapnya? Apakah ini diterapkan juga di laborat berkaitan dengan pelaporan hasil krisis? Terima kasih. Nah, ini coba dinaikin nambah. Iya, oke. Nah, ini dong. Komunikasi efektif itu penerapannya di semua kondisi di mana ada pertemuan antara tenaga kesehatan atau sumber daya manusia kesehatan memberikan pelayanan kepada pasien. Pelayanan itu bisa macam-macam, hanya komunikasi istilahnya konsultasi atau melakukan tindakan. Jadi setiap ada pertemuan antara SDM kesehatan dengan pasien yang dilayani, itu harus ada komunikasi efektif. Kalau menanyakan penerapannya di mana saja gitu. Baik itu puskesmas rawat inap, rawat jalan ya. Gitu. Ini teman-teman ya. Terima kasih, Dok. Puskesmas Kebumen nih, izin bertanya dok, apakah ada form dokumen sendiri dalam penapisan risiko jatuh atau cukup dengan form pengkajian awal medis? Dan apakah cukup dengan 3 pertanyaan yang di Kepmen? Dalam kurung, apakah pernah jatuh dalam 6 bulan terakhir? Oke. Itu untuk yang Kepmen, saya menganggap itu minimal harus ada itu. Ya, minimal penapisan itu. Kemudian untuk masalah formnya, kajian awal medis dan segala macam, kalau itu dianggap cukup, silahkan. Itu sudah bisa mewakili. Ya. Tapi kalau puskesmas mau lebih menyempurnakan, silahkan saja. Jadi pada prinsipnya, bagaimana puskesmas mau
apa Bu Lilis? Berinovasi. Nah, berinovasi. Silahkan. Tidak harus selalu mengikuti, bukan tidak harus selalu mengikuti ya. Mengikuti aturan betul, tapi aturan itu bisa diinovasi. Artinya ditambah ya. Bukan dirubah tapi ditambah. Gitu. Oke. Oke, sekarang dari Puskesmas Kebumen. Sudah, Kebumen sudah. Oh, sudah. Sapuran. Mohon izin bertanya kembali untuk besaran sampel pengukuran indikator sasaran keselamatan pasien, bagaimana menentukannya? Besaran sampel pengukuran indikator. Oke. Ini nanti mungkin Bu Lilis ya. Bu Lilis ya. Tapi silakan kalau mau masalah besaran sampel itu, kalau saya sih pakai sampel minimal ya silahkan aja, karena ada aturan-aturan sampel minimal ya, tergantung populasinya. Kalau ini urusan seperti ini, nanti biar Bu Lilis ya. Kerangkil padi. Ini sama juga dok, format pelaporan nilai kritis. Ada contohnya, mungkin nanti ada dijelaskan dari Bu Sofi atau Bu Lilis nanti. Puskesmas Bandung. Pada standar akreditasi untuk penilaian resiko jatuh atau pelaporan SBAR harus dicantumkan pada rekam medis. Sedangkan pada puskesmas kami menggunakan rekam medis elektronik yang sudah terintegrasi dengan Dinkes Kota dan tidak ada form khusus untuk pelaporan SBAR atau resiko jatuh. Bagaimana ya? Wah. Bikin lagi. Ini. Buat Kalau udah kebijakan dari Dinas Kesehatan ini repot ini. Saya nggak bisa jawab ini. Saya nggak bisa jawab. Tapi kalau penilaian risiko jatuh atau pelaporan SBAR harus dicantumkan ya dalam rekam medis, monggo. Kalau memang bisa diatur sedemikian rupa, silahkan dikomunikasikan dengan Dinas Kesehatannya. Ya. Betul ya dok. Ya, siap. Terus lagi Mbak Inayah naik lagi pertanyaan 1 menit lagi ini nanti. Puskesmas Kebumen, izin bertanya dok, contoh bukti identifikasi pasien sebelum dilakukan prosedur diagnostik, apakah hanya RM atau untuk imunisasi dan pemberian diet, apakah harus ada dokumen bukti? Ada contohnya. Oh ini contoh lagi dok, dokumen nanti akan disampaikan nanti di dokumen ya. TPCP Dinkes Belanja Negara. Iya bertanya dok, untuk screening di rawat jalan apakah hanya screening visual saja? Screening di rawat jalan apakah hanya di screening visual saja? Ini nomor 14. Ya, kalau screening kan tidak hanya visual ya. Semuanya. Jadi kajian awal juga itu kan. Tidak hanya screening visual ya, tidak hanya screening visual. Oke, mungkin masih ada pertanyaan lagi, tapi waktunya sudah habis, dokter. Oke. Ya, 10.30 sudah pas. Jadi nanti ada sisa pertanyaan biar diteruskan lewat Dokter Pungki menjawab lewat chat ya, nanti ada dari panitia. Ya begitu Dokter Pungki, terima kasih atas paparannya hari ini. Mohon maaf kalau kurang berkenan teman-teman. Sama-sama dokter, sehat-sehat selalu. Aplaus untuk Dokter Pungki, matur nuwun. Matur nuwun dokter, terima kasih. Sama-sama.